Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Minta maaf saya terlambat. Pagi hari ini jadwal saya menyampaikan PMS yang tadi malam sudah diingatkan Pak Enos, tapi belum terbaca. Jadi di dalam kehidupan kita banyak yang menyenangkan, kadang menyedihkan, kadang juga terjadi tragedi, kadang juga terjadi apa itu berkat yang tercurah dan sebagainya. Dan setiap manusia kalau diberi kesempatan untuk memilih, pasti akan memilih segala sesuatu yang indah. Karena pada dasarnya manusia itu menyukai keindahan. Nah, kenapa Tuhan ciptakan manusia itu pada hari yang terakhir? Karena Tuhan tahu manusia mempunyai sifat menikmati yang indah. Makanya sebelum diciptakan manusia disiapkan dulu semua yang indah-indah. Disiapkan taman yang indah, disiapkan lautan yang terbentang, dan itu merupakan kesenangan bagi ciptaannya, yaitu manusia. Tetapi satu hal yang paling indah di dalam kehidupan kita sebenarnya adalah ketika kita mengampuni. Oleh karena itu, mengampuni itu hal yang indah. Kenapa? Karena ketika seseorang itu mengampuni sesama, maka damai sejahtera ada di dalam hatinya. Dan semua orang butuh pengampunan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya orang yang berdosa di hadapan Tuhan, dan ketika Tuhan itu mengampuni umat manusia, maka terjadilah hubungan yang damai kembali, yang indah kembali. Ya, semoga segera ditemukan pada saya. Nah, karena apa? Karena keindahan di dalam pengampunan itu bukan hanya menyangkut fisik, bukan bereaksi ke fisik saja, tetapi sampai ke hatinya. Jadi kalau orang yang mengampuni itu hatinya juga damai sejahtera. Sehingga ketika damai sejahtera itu ada, maka akan terjadi damai sejahtera yang indah. Nah, kenapa mengampuni itu sangat penting dan dibutuhkan bagi semua umat manusia? Karena pada dasarnya semua butuh pengampunan dari Tuhan dan dari sesama. Dan tidak ada seorang pun yang tidak berdosa menurut Roma 3:3 ini. Jadi semua orang berdosa, siapapun kita. Siapapun kita, baik kita yang muda, yang tua, yang rambut keriting, yang rambut lurus, semua penuh dengan dosa. Sudah ketemu deh, belum ya? Jadi akibat dosa itu bermacam-macam, ya kan? Akibat dosa itu bermacam-macam. Apa efeknya? Bermacam-macam. Nah, mulai dari diri sendiri, juga ke orang lain, ke lingkungan, dan ke berbagai hal. Itu yang mengakibatkan. Dan salah satu akibat yang paling parah adalah hukuman kekal. Nah, makanya itu butuh pengampunan yang cukup dari Tuhan. Nah, kenapa Tuhan berkenan mengampuni umat manusia? Karena Tuhan punya rencana yang indah. Oleh karena itu indahnya mengampuni itu, karena Tuhan punya rencana yang indah. Nah, dan setiap umat manusia yang diciptakan direncanakan Tuhan untuk hal yang baik dan indah. Jadi kalau Tuhan ciptakan Bapak Ibu Saudara dan saya, Tuhan punya rencana, yaitu supaya memuliakan Tuhan. Nah, ketika Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita, maka kita juga akan merasakan hal yang indah, hal yang semua yang mendapat
saudara, kalau kita merasakan pengampunan, diampuni itu indah, diampuni itu nyaman, maka juga kita harus mengampuni. Sebagaimana Tuhan katakan, dia sudah ampuni, maka juga kita harus mengampuni. Nah, itu sebuah hal yang indah. Dan ketika file belum ditemukan, belum jadi indah. Jadi salah satu yang indah adalah mengampuni, dan satu lagi yang indah ketika orang masuk kepada dunia maya. Jadi sekarang ini orang hidup, banyak yang hidup tidak di dalam dunia nyata, tetapi di dunia maya. Nah, kenapa orang itu sekarang menyukai dunia maya? Karena maya itu tidak tampak, tidak jelas. Sehingga ketika hal-hal yang tidak jelas itu bisa direka-reka, ya, menjadi hal yang indah, ya, karena tidak jelas. Maka pagi hari ini ketika kita sudah bisa menikmati hari yang indah oleh pengampunan, kita akan mencoba masuk ke dunia maya. Dunia maya itu yang seperti apa? Dunia maya itu kenapa orang banyak yang suka? Bahkan banyak yang kecanduan. Bahkan sekarang orang seolah-olah tidak bisa menikmati hidup kalau tidak ada di dalam dunia maya itu. Lanjut, coba. Nah, dunia maya adalah istilah lain dari internet sebenarnya. Dan maya artinya sesuatu yang tidak jelas atau buram. Jadi manusia sekarang menyukai sesuatu yang tidak jelas. Banyak yang menyukai sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang buram. Walaupun kalau ditanya satu persatu tidak ada orang yang kamu pilih yang jelas atau pilih yang buram. Pasti semua orang bangga, saya pilih yang jelas. Tetapi dalam kenyataan praktek sehari-hari, setiap umat manusia sekarang ini pada umumnya dia ada sebenarnya di dalam dunia yang buram, dunia yang buram, dunia yang tidak jelas. Bahkan beberapa kali pemimpin negara pidato bahwa tahun 2023 itu masuk dalam era kegelapan, tidak bisa dilihat, tidak bisa diramalkan, tidak bisa diprediksi mau seperti apa, baik itu perekonomian maupun hal-hal lain, sehingga masuk kepada dunia yang gelap. Nah, dunia maya juga dunia yang buram, dunia yang semu, dunia yang jelas, dunia yang tidak jelas. Makanya banyak orang yang terjerumus di dalam dunia maya. Bahkan banyak orang yang mendapatkan jodoh di dunia maya ini. Ada yang sudah mendapat kenalan lewat dunia maya ini. Pak Pandu pernah dapat kenalan lewat dunia maya? Tidak suka dunia maya. Oh, enggak suka, berarti dunia yang jelas yang kita suka, Pak ya. Sama Pak, saya juga enggak suka dunia maya. Tetapi kadang-kala walaupun enggak suka datang dia. Nah, kenapa itu disebut dunia maya? Karena yang muncul hanya dalam bentuk gambar. Dunia maya itu yang kita buka yang muncul dalam bentuk adalah gambar. Ada gambar buah, ada gambar pohon, ada gambar manusia, ada gambar binatang, ada gambar malaikat, ada gambar Tuhan tidak pernah bisa dilihat di dunia maya. Ada yang pernah melihat? Oh, saya pernah melihat gambar Tuhan. Nggak ada ya. Nah, jadi dalam bentuk gambar dan dalam bentuk tulisan di layar, dan tidak bisa dipegang, diraba, namanya juga dunia maya. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa dipegang, bisa diraba, itu berarti bukan maya.
itu adalah nyata. Nyata. Jadi lawannya nyata. Jadi ketika manusia itu hidup di dalam dunia maya, maka dia suka meraba-raba, kira-kira. Jadi suka mengira-ngira. Kan itu yang ditemukan gambar, tulisan, dan juga itu tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba, tidak bisa ditebak. Namanya juga maya. Nah, oleh karena itu lanjut. Contohnya untuk melihat pengumuman tidak harus ke kantor kelurahan. Kalau zaman dulu waktu masih kecil, kalau lihat sesuatu pengumuman itu harus ke kantor kelurahan dulu. Ada pengumuman apa ini? Nah, ketika kuliah, kalau kita mau melihat berita besok sudah datang atau belum, kita ke papan pengumuman dulu. Karena disiapkan papan pengumuman yang lebar. Jadi hari ini yang menerima wesel ditulis di situ. Sering menerima surat nih. Nah, itu zaman dulu. Nah, sekarang nggak seperti itu. Langsung buka HP semua sudah bisa ditemukan. Jadi tidak perlu ke kantor kelurahan. Nah, untuk belanja tidak harus pergi ke pasar, ya. Jadi tidak harus pergi ke pasar untuk belanja. Makanya ini sebenarnya menyenangkan ibu-ibu. Ibu kan yang paling sering belanja. Ibuku sekarang untuk belanja tidak harus pergi ke pasar. Cukup duduk manis di rumah, barang datang. Karena sekarang dipermudah semua bisa dipesan melalui online, ya. Jadi tidak perlu ke kantor kelurahan, tidak perlu harus pergi ke pasar. Nah, untuk menonton bioskop tidak juga harus keluar rumah, karena semua sudah disiapkan. Walaupun disebut dunia maya, tetapi itulah kenyataannya. Semua sudah disiapkan, sudah disiapkan. Semua sudah siapkan. Kalau zaman dulu kalau nonton bioskop cari yang murah, itu di hari Minggu yang namanya kalau hari Minggu itu ekstra show ya, hari Minggu. Nah, sekarang nggak perlu lagi. Semua film ada di dalam HP dan bisa dilihat. Mulai dari film anak-anak sampai film orang dewasa sampai film opung-opung, semua ada di situ. Nah, sudah disiapkan. Nah, itulah dunia maya. Walaupun disebut maya, kurang tidak jelas, tetapi banyak hal-hal yang diterima yang akhirnya menjadi jelas, walaupun menurut keinginan. Nah, jadi dampak negatifnya juga sangat luar biasa. Dan dampak negatif dari dunia maya itu salah satunya adalah pornografi. Sekarang mulai dari anak-anak sudah bebas membuka HP sehingga di situ ditemukan banyak hal yang akhirnya bersifat pornografi. Nah, ketika anak-anak ikut membuka hal yang seperti itu, maka anak-anak akan menjadi bertumbuh secara instan. Kadang-kadang masih anak-anak tapi pembicaraannya, omongannya sudah omongan kosakata orang-orang dewasa, karena yang dibuka kadang-kadang yang berkaitan dengan orang dewasa. Dan juga kecanduan game online, banyak korban anak-anak yang kecanduan game online. Bahkan ada yang sampai lumpuh, tidak bisa jalan. Banyak contoh-contoh kita ketemukan korban-korban game online itu. Ada yang matanya sampai berdarah, kan? Ada yang akhirnya cuek dengan lingkungan, termasuk dengan orang tua kalau sudah main game. Sekarang banyak orang tua yang mengeluh anak-anaknya sudah sulit diajak komunikasi. Kalau dia sudah pegang HP, dipanggil juga tidak akan datang, ya. Dikasih tahu juga tidak akan merespon. Itu banyak mengeluh. Dan secara umum orang tua sekarang salah satu keluhannya adalah sulit berkomunikasi dengan anak-anaknya. Dia di situ dipanggil nggak menjawab. Dia di situ dikasih tahu nggak mendengar. Dan ini sekarang banyak orang tua yang mengeluh seperti itu. Nggak tahu kalau anak-anak bapak ibu saudara mungkin tidak termasuk. Nah, banyak juga yang kecanduan yang merenggangkan hubungan sosial dan kehidupan. Akhirnya renggang kehidupan sosial. Kalau satu restoran meja makan yang isinya ada 4-5 kursi di situ ada ibu, di situ ada ayah, di situ ada anak-anak, ya kan? Dia tidak saling berkomunikasi dengan yang lain. Masing-masing pegang HP-nya. Bapak pegang HP-nya, cari bisnis apa yang paling cocok. Mamanya sudah pegang HP-nya, ini mau belanja apa hari ini, di online. Anak-anak teman saya sekarang di mana, dan sebagainya. Akhirnya mereka sibuk masing-masing. Tidak ada komunikasi yang harmonis di dalam
satu kelompok walaupun itu satu keluarga. Karena apa? Karena itu korban daripada negatifnya dunia maya. Nah, muncul akun palsu. Bapak saudara, ada yang pernah tertipu dengan apa penipu yang online, mungkin pernah merasakan. Nah, sekarang penipuan berbagai macam cara. Penipuan berbagai macam cara sekarang. Dan semakin canggih. Kadang-kala diklik, ternyata di situ data kita sudah diinput dan akhirnya semua bisa dibobol dan sebagainya. Dan ini sudah banyak korban. Dan juga muncul yang namanya radiasi. Jadi radiasi yang merusak saraf. Ini negatifnya, tentu banyak itu yang positif. Juga mengurangi minat belajar bagi siswa. Anak-anak secara umum menurut survei sekarang minat belajarnya berkurang. Karena apa? Karena menikmati atau melihat hal-hal yang bersifatnya tidak berkaitan dengan pembelajaran. Dan juga di sini korban-korban penipuan sangat. Nah, pengaruh perilaku sosial karena belajar di negeri lain dan meniru. Nah, ini yang juga bahaya. Sekarang banyak anak-anak yang meniru budaya-budaya lain, ya, budaya barat. Bukan berarti budaya barat jelek, tetapi kadang ada yang belum siap mentalnya untuk mengikuti budaya barat. Karena mental orang timur belum seperti mental orang barat. Contohnya, kalau orang barat main bola pertandingan, ya kalah saja, kan? Tetapi kalau orang Indonesia, kalau kalah, dengan jagonya kalah, ngamuk. Makanya ada namanya bonek, kan? Bonek boneka itu yang dari ketika Jakarta dengan Surabaya bermain, pasti di situ terjadi hal-hal yang anarkis. Karena memang ya seperti itu, baru sampai ke tahap mentalnya. Sehingga perilaku sosialnya juga sering menyimpang. Dan juga ajang pamer. Lagi makan di restoran, di upload supaya semua orang melihat, Pak Enos lagi makan di Hanamasa. Padahal makan yang sebenarnya di warteg sebelah, ya, kita pun makan masa gitu kan. Nah, jadi kadang-kala begini, sementara ada orang mungkin yang lain di sana lagi kesulitan untuk mendapatkan makanan, ini kok makan di sana masa. Nah, jadi itu akhirnya menimbulkan juga hal-hal yang bersifat kurang nyaman kan begitu. Sebagian orang merasakan ini kekurangan untuk dimakan sehari. Ini orang tiap hari yang diupload makan di restoran yang kelas-kelas mahal, kan? Jadi itu suka pamer seperti itu. Dan ya kadang-kala ibu-ibu yang sering mengupload belanja, ya kan? Ini beli emas 1 karung diupload, gitu kan? Sementara yang lain nggak bisa. Nah, jadi ajak pamer. Nah, kebebasan menulis ujaran yang tidak pantas. Jadi kadang-kala ujaran-ujaran yang tidak pantas dimuat di situ. Yang sebenarnya itu nggak pas, nggak cocok. Nanti kalau dia marah dengan suaminya, ya kan, diposting. Apa namanya kalau marah dengan suami dimuat di situ namanya apa? Ya. Jadi dia marah dengan suaminya, dia tulislah di itu kan, di status. Nah, makanya paling sering buka status itu mahasiswi ya, yang berstatus. Kalau lagi marah dia tulis statusnya di situ, semua orang tahu. Kalau Pak Tobing marah dengan istri nggak usah ditulis status Pak. Nanti ya. Nah, jadi kebebasan berbicara terus nanti. Nah, ada yang namanya post-trust, istilah yang berhubungan dengan atau mewakili situasi di mana keyakinan dan perasaan pribadi lebih berpengaruh dalam pembentukan opini publik dibanding fakta-fakta yang objektif. Jadi ini biasanya yang dipergunakan oleh para politisi-politisi untuk mempengaruhi, untuk mendapatkan massa, sehingga opini digiring untuk menyetujui apa yang menjadi kemauannya, ya kan? Walaupun itu dia tahu itu tidak pas, tapi untuk menggiring opini, untuk membawa pandangan ya seseorang ya, kepada hal yang dia mau. Jadi kalau ada anak kucing yang lewat, dia cari masa. Katakan nanti yang lewat anak sapi, padahal yang lewat anak kucing.
Nah, akhirnya semua orang dikasih tahu bahwa itu nanti yang lewat anak sapi, padahal yang lewat anak kucing. Jadi nanti kalau ada tadi yang lewat apa? Anak sapi, padahal yang lewat anak kucing. Nah, karena sudah berhasil mempengaruhi opini publik. Apalagi sebentar lagi kan 2024 ada pilpres ya, ada pilpres. Nanti pasti di situ akan ramai sekali. Karena semua orang ingin jadi pemimpin di negeri ini. Jadi bagus juga kalau semua jadi pemimpin, semua bergerak yang bagus. Nah, secara sederhana kostra digunakan ketika faktor-faktor tidak lagi relevan dalam politik. Ini kadang ini yang dipergunakan dan itu apakah itu sah? Sah-sah saja. Tidak ada yang sah di dunia politik. Sehingga ini sering terjadi. Apalagi kalau sudah mau pilihan calon legislatif, itu nanti akan seru itu. Kita akan hidangkan hal-hal yang menarik dan hal-hal yang baik-baik, yang indah-indah, yang bagus-bagus semua dimunculkan di sini. Karena semua orang ingin jadi bupati, ingin jadi camat, tapi nggak ada yang mencalonkan menjadi wakil camat kan. Kalau Bapak Ibu Saudara suruh pilih jadi camat atau pilih jadi wakil camat? Kalau Pak Tobing, Bapak ditanya, Bapak mau jadi camat atau mau calon atau wakil camat? Pilih jadi camatnya kan? Kalau Pak Enos ditanya, kau pilih mau jadi wakil bupati atau bupatinya? Bupati kan? Tapi kalau coba ditanya, Pak Enos, kau mau jadi wakil rakyat atau mau jadi rakyat? Mau pilih jadi rakyat atau pilih jadi wakil rakyat? Jadi rakyat. Bagus itu berarti. Terus siapa yang mewakili nanti? Nah, jadi itu sah saja. Lanjut. Nah, di negara kita juga mengalami fenomena seperti itu dan menjadi kata yang booming pada tahun 2016 yang lalu. Itu sudah menjadi hal yang sangat booming, sehingga ditempatkan oleh Kamus Oxford sebagai Word of the Year. Jadi tahun-tahun di mana itu sudah mulai muncul cara-cara untuk membawa opini publik ke suatu pemikiran yang dipengaruhi oleh pemikiran seseorang. Nah, digunakan pertama kali pada 92 dan di majalah Nation ketika merevisikan Perang Buruk dan kasus Iran. Sebenarnya pada ini sudah muncul, tapi sekarang itu yang sudah masih terus menjadi hal yang unik. Nah, dan sebagai manusia yang bebas, kita punya kebebasan untuk menentukan ini dan tidaknya hidup di dunia post-raja, hidup di dunia yang sesungguhnya. Dan di dalam kehidupan manusia juga selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang setiap hari kita harus ambil keputusan. Mau pilih yang mana? Termasuk di dalam kita menjalani kehidupan sebagai karyawan, sebagai mahasiswa, sebagai warga negara, dan kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Apakah kita mau pilih yang A atau yang B? Termasuk di dalam menjalani kehidupan ini kita terus diperhadapkan dengan pilihan, menjadi orang yang baik, menjadi orang setengah baik, menjadi orang yang kurang baik, menjadi orang yang tidak baik. Pilihan juga di dalam kehidupan kita sebagai karyawan, kalau menjadi karyawan yang baik, kalau menjadi karyawan yang agak baik, karyawan yang tidak baik. Begitu juga para dosen, dosen yang seperti apa, juga mahasiswa seperti apa. Kenapa? Dalam kehidupan kita senantiasa diperhadapkan dengan pilihan, dan pilihan itulah yang mana Tuhan memberikan kita kebebasan memilih, yang sering disebut sebagai free will. Kita diberi kebebasan memilih, tapi apapun keputusan kita, itulah yang akan mempengaruhi di dalam kehidupan kita baik sekarang maupun yang akan datang. Karena kita umat manusia diberi kebebasan untuk memilih
yang kita mau, tapi Tuhan memberikan batasan dan Tuhan memberikan konsekuensi yang akan berlaku. Itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya pagi hari ini kita juga mendapatkan masukan-masukan dari sekitar kita yang membuat kita semakin pintar memilih atau semakin bijaksana dalam menentukan kehidupan kita. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Shalom.